Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat merasakan indahnya dunia ini. Kita dapat merasakan agama Islam yang tentram, yang damai. Segala sesuatu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hambanya, wajib bagi kita untuk selalu taat, selalu bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentunya sebagai Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu. Tidak ada lain selain Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah yang telah memberikan kita, yang telah membawa ajaran dinul Islam yang kita rasakan ini tentram, nyaman, ya. Apa yang sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dulu susah payah membawa ajaran dinul Islam, ya. Beliau susah payah berdakwah, susah payah meluaskan agama Islam, dan alhamdulillah sekarang kita yang merasakan berkat daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku sekalian, di sini saya Ahmad Kamal Amrullah dengan NIM 2121299 dari Prodi PAI, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kan sedikit memberikan ataupun berbagi mengenai kepemimpinan dalam manajemen Islam, ya. Teman-teman sekalian, apa sih yang kita tahu tentang seorang pemimpin? Ya. Bukan hanya orang yang terdepan, bukan hanya orang yang mengatur, bukan hanya orang yang itu aja. Pemimpin ini luas, ya. Kita harus bisa menginovasi, harus bisa mengedukasi, harus bisa memanage waktu dan lain sebagainya, ya. Harus bisa mengajak orang lain, merangkul orang lain yang tentunya di bawah kita, di bawah seorang pemimpin itu, untuk bisa menuju visi misi yang sama. Nah, itu adalah sedikit gambaran mengenai pemimpin. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal muqaddimah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita harus setiap kita ini seorang pemimpin, ya. Entah itu nanti ya besok-besoknya
Kita sebagai laki-laki akan memimpin keluarga kita, istri kita, anak kita. Sebagaimana perempuan nanti akan menjadi seorang pemimpin yang memimpin anaknya, membimbing anaknya ya. Setiap kita ini seorang pemimpin. Jatuh-jatuhnya nggak harus seperti seorang presiden, nggak harus seperti seorang bupati, nggak usah seperti harus seorang lurah, kades, nggak harus seperti seorang pimpinan ya. Setiap kita itu pemimpin. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpinan, atas apa yang kita ketuai itu ya. Jadi kita wajib akan dimintai nantinya pertanggungjawabannya. Nah, selain daripada memimpin, lantas kita harus jadi apa lagi? Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taati pemimpin-pemimpin yang ada di antara kalian, yang memimpin kalian. Jadi tugas kita selain kita sebagai seorang pemimpin, kita juga seseorang yang dipimpin, harus taat kepada orang yang memimpin kita ya. Jadi berat menjadi seorang kita ya. Kita selain menjadi seorang pemimpin, kita juga harus siap dipimpin ya. Sebenarnya banyak sekali pepatah mengatakan sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti ya. Jadi seorang pemimpin itu seperti itu ya. Sebelum patah, sebelum hilang pemimpin sudah tumbuh lagi ya, sudah ada pemimpin baru. Dan sebelum hilang pasti sudah berganti ya, datang lagi pemimpinnya. Nah, lantas apa sih fungsi kepemimpinan dalam manajemen Islam? Nah, manajemen Islam, fungsi yang pertama yaitu menjadi instruktif atau menjadi seorang komunikator ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengomunikasikan apa yang harus kita capai, apa kita harus bisa dalam ilmu sosial ya. Kita kan berbicara harus membutuhkan orang lain lah. Dalam suatu perkumpulan ini kita harus bisa komunikasi dengan yang lain. Nah, menjadi seorang instruksi. Nah, kita harus bisa menginstruksi teman kita, kita harus menginstruksi bawahan kita harus menginstruksi teman kita harus menginstruksi sebuah lingkup yang kita pimpin ya. Menjadi seorang pemimpin fungsinya seperti itu. Kita harus bisa berkomunikasi, menjadi seorang komunikator, menyampaikan si A ingin ngomong apa, kita sampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, selain daripada itu apa sih fungsi lain daripada seorang pemimpin? Yang kedua adanya konsulatif, menjadi seorang konsultasi ya. Menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa menjadi seorang konselor ya, harus bisa teman bawahan kita ada masalah ya. Contohnya kita menjadi seorang kepala madrasah, guru akidah akhlak, kita ada masalah. Apa masalahnya ya? Oh, ternyata dalam pembelajaran akidah akhlak ini kurang maksimal karena dalam praktek kita kurang. Nah, kita harus menjadi seorang yang menerima konsultasi daripada bawahan kita, daripada bukan bawahannya, dari orang-orang yang ada di lingkup kita. Nah, selain juga daripada itu kita harus menjadi seorang partisipatif, ikut serta, partisipasi ya. Jadi kita nggak selamanya kita menjadi seorang pemimpin itu hanya menyuruh, hanya memerintahkan sesuatu, hanya mengontrol sesuatu. Kita juga harus ikut di dalamnya. Kita harus menjadi seorang partisipasi ya, berpartisipasi dalam apa yang harus kita lakukan ya teman-teman sekalian. Contoh dalam hal sekolah ya, kita menjadi seorang kepala madrasah ataupun guru yang memimpin anak-anak kita dalam pembelajaran fikih. Nah,
kita nyuruh anak-anak kita untuk sholat duha. Nah, kita juga harus ikut serta di dalamnya. Kita harus ikut sholat duha, harus ikut doa, dan bahkan harus sampai selesai sholat duha tersebut. Ya, jadi kita hanya nggak memerintah anak-anak silakan sholat. Nah, ya kita nggak harus fungsi seorang pemimpin itu bukan seperti itu, tapi kita juga harus menjadi seorang partisipatif. Ya, harus ikut serta. Harus ikut campur di dalamnya. Nah, selanjutnya harus kita juga menjadi fungsi delegasi, pelimpahan. Nah, tentunya ada banyak sekali undang-undang ataupun masalah ataupun kita sebut visi misi ataupun fungsi-fungsi dari sekolah tersebut. Kita harus melimpahkan sesuatu itu kepada orang-orang yang kita percayai, kita mengajak orang-orang yang kita percaya yang bisa bersama-sama membangun visi misi kita ataupun cita-cita kita bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pengendalian. Nah, menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa mengendalikan apa? Tentunya mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengendalikan apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan, semuanya harus kita bisa mengendalikan. Itu adalah salah satu fungsi daripada pemimpin. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu kepemimpinan sebagai kunci keberhasilan madrasah. Nah, ya, menjadi seorang kepala sekolah. Nah, kita kan mempunyai sebuah madrasah. Kalau saya sering sebut itu dalam madrasah ini kita bisa sebut organisasi karena kita mempunyai tujuan bersama. Ya, dalam madrasah kan kita punya tujuan bersama yaitu mencerdaskan, mencetak kader-kader Islami ataupun itu ya. Tentunya kita punya 5 POAC yang sering kita sebut POAC. Planning, P sebagai planning, O organizing, POAA aktualisasi, POAC menjadi kontrol, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, planning ya, kita harus bisa planning kita ke depannya seperti apa, madrasah harus seperti apa. Nah, kita membuat planning tersebut, semua kita harus menjalankan organisasi ya. Kita harus bisa membuat organisasi di dalamnya sebagai guru matematika, guru penjaskes, guru akidah akhlak, guru fikih, guru SKI. Nah, kita membuat organisasi di dalamnya. Nah, setelah itu apa? Kita harus mengaktualisasikan apa yang tadi kita sudah planningkan. Dengan apa? Dengan orang-orang yang tadi sudah terorganisasi di dalamnya. Menjadi seorang guru matematika ya, aktualisasinya kita mengajarkan matematika tentunya sesuai dengan bab-babnya. Mengajarkan fikih, kita juga mengaktualisasikan dengan mengajarkan fikih, bagaimana cara toharoh, bagaimana cara beribadah yang benar, dan lain sebagainya ke bawahnya ya. Lalu setelah C, kontrol ya. Kita harus mengontrol jalannya apa yang kita organisasikan tadi, apa yang kita planningkan dalam sebuah madrasah. Kita planning ingin mencetak kader-kader bangsa yang Islami. Nah, kita harus kontrol. Selain daripada anak-anak belajar, kita harus mengontrol anak-anak rajin ibadah, taat ibadah, selalu bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Kita harus bisa mengevaluasi, harus dalam setiap jalannya segala sesuatu itu nggak selamanya berjalan dengan lancar. Tentunya pasti ada halang rintang, ada masalah di dalamnya, dan juga pasti ada tantangan di dalamnya. Nah, kita harus mengevaluasi. Nah, dengan planning A kita ada masalah, kita harus mengevaluasi. Oh, berarti kita ganti dengan planning B. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya. Lantas apa sih fungsi kepemimpinan sebagai kunci keberhasilan madrasah? Yang pertama yaitu sebagai edukator, mengedukasi ya.
kita harus bisa mengedukasi guru-guru, kita harus bisa harus memberitahu mereka bagaimana cara yang benar dalam menghadapi siswa-siswi yang kita ajari. Nah, kita harus bisa mengedukasi sebagai seorang pemimpin ya. Ini akan menjadi sebuah kunci keberhasilan sebuah madrasah. Nah, selanjutnya selain sebagai edukator menjadi apa? Yaitu menjadi manajer. Ya, manajer ini tugasnya apa? Yaitu memimpin, memanage sebagian besar berjalannya madrasah itu seperti apa. Nah, pelajarannya dari jam berapa sampai berapa, kita harus bisa mengatur segala sesuatu, enggak cuma mengenai waktu, kita harus mengenai jalannya sebuah pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu menjadi administrator ya, kita harus bisa mengelola. Selain juga kita tadi sudah mengedukasi dan juga memanage, memimpin jalannya madrasah, kita harus juga bisa menjadi seorang administrator ya, mengelola apa? Tentunya mengelola data. Kita tahu guru data-data, guru ini sebagai seorang ini, guru ini sebagai seorang ini, siswa ini, kita harus tahu data, harus kita mengolah data tersebut ya. Selanjutnya yaitu sebagai supervisor ya. Supervisor ini sebagai apa ya? Pengawas. Nah, sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan, tentunya dalam sebuah organisasi kita juga yang poin keempat berarti ya, bahwa controlling. Kita harus mengontrol, mengawas, melihat jalannya pembelajaran, melihat jalannya siswa-siswi dalam melakukan pembelajaran, melihat bagaimana sih guru-guru mengajar. Kita harus bisa mengawasi, ujiannya seperti apa yang dikaitkan di dalamnya ya. Kita harus bisa mengawasi jalannya suatu perjalanan daripada madrasah tersebut. Yang keempat yaitu menjadi seorang leader ya, pemimpin, mengarahkan ya. Kita harus bisa mengarahkan, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini ya. Jadi kita menjadi seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan orang yang kita pimpin ya. Itu menjadi sebuah kunci keberhasilan daripada madrasah. Selain daripada leader, kita juga menjadi seorang inovator ya, menginovasi orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Kita harus bisa menginovasi mereka, menjaga hubungan keharmonisan di dalamnya ya. Tentunya seorang guru itu harus harmonis di dalamnya, karena kita kumpul di ruang guru kita ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu menjadi seorang motivator. Kita harus bisa memotivasi, menjadi seorang pemimpin harus bisa memotivasi guru-guru, anak-anak ya, biar mereka mempunyai semangat belajar, semangat dalam mencerdaskan anak-anak didik mereka ya. Kita harus selalu memotivasi mereka. Selain daripada kita mengawasi, kita mengelola, kita apalagi mengedukasi, kita memimpin, kita juga harus bisa memotivasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah salah satu kunci keberhasilan daripada madrasah. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, pemimpin ini bukan seseorang yang remeh. Pemimpin ini harus luas, harus pemikirannya itu harus bisa memikirkan semuanya ya. Jadi seorang pemimpin ini akan memikirkan dari A sampai Z, A, B, C, D dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Tentunya video ini untuk sebagai tugas UTS pembelajaran manajemen pendidikan dengan dosen pengampuh Pak Mutamam ya.
saya dari kelas A. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang tutur kata yang benar itu datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Itu saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.